Selamat datang di Potret Kumis, Kulik Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Potret Kumis. Apa itu kumis? Kulik Misteri. Sebentar. Ini ceritanya kan gimana? kulik misteri ya. Tapi kok meriah sekali ya? Iya ya, Gak ada yang sangat misteri-misterinya meriah ya. gitu Iya, kurang misteri. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Jadi ini kita adalah episode yang kedua ya untuk betul. untuk kumis. Ternyata viewsnya juga lumayan ya. Iya, Lumayan banyak banyak loh. peminatnya. Banyak peminatnya. Dan yang luar biasa udah banyak banget nih cerita yang dikirimkan ke email kita. Mantap. Ada berapa ratus, Tis? Udah ada 400 cerita. 400 cerita yang masuk. Iya Mantap dong. banget. Dan hari ini spesial kita mau bacain cerita-cerita Gens nih, generasi Ensefal yang udah masuk ke kita, Bi. Yes, betul sekali. Nah, ini ada banyak banget cerita yang masuk dan Banyak tapi banget. kita kurasi ya, kita Ya, Kita kita seleksi. pilih seleksi ya. kita seleksi Benar. lagi agar bisa dibacakan di sini. Nanti mungkin Iya. suatu saat kita bikin sebuah kuis kali ya, kita bikin Boleh. sebuah kompetisi kali ya, cerita Iya. paling menarik dapat apa gitu, dapat Iya. fotonya Alin mungkin. Wah, kenapa foto saya? Iya kan kamu cewek satu-satunya. Aduh. Atau nanti kita bisa ini kali ya, buat event uji nyali. Waduh, lu aja sih Tis. Lu aja sih Tis, gua sih gak mau Tis. Gak mau ya. Nyali gua gak segitu ya Tis. Oke, Oke, gimana, Bit? langsung aja nih ya. Langsung aja. Siapa Jadi- duluan nih mau cerita nih? Karena Huruf lo depannya A, Ya. gua B, berarti lo dulu, gua baru Starlin. Oke, jadi Starlin boleh. Jadi Starlin ini pemungkasnya ya. Pemungkas. Jadi Starlin kalau nggak seru ceritanya tolong dipikir-pikir lagi ya. Kalau nggak serem, awas lo ya. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang lagi nonton ini juga bisa sambil kerja juga ya. Tapi bisa. tenang, jangan sambil ngendarain forklift terus dengerin ini ya, jangan. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau misalkan ini karena enak banget suasananya buat yang mistis-mistis gitu. Iya. Oke. Ceritakan saya mulai ya. Silakan, Bung Ini Adi. ada ada salah satu dari seorang karyawan kita yang ada di cabang. Saya nggak bisa bilang di mana itu. Di sini musik masuk. Asik. Oke, saya mulai. Nama disamarkan. Nama disamarkan. Nama disamarkan. Nama disamarkan. Oke. Hai tim Potret. Aku mau cerita nih. Sebelumnya maaf ya kalau semisal ceritanya berantakan. WK orang Indonesia. Oke. Nggak pandai atau merangkai kata-kata. Hahaha. Oke. Sebenarnya ada beberapa kejadian gitu sih. Sumpah demi apa aku ngetik ini sambil merinding. Mana mendung ada bunyi gluduk WK. Oke. Gluduk WK tuh gimana? Oke. Serius. Cerita pertama. Pagi-pagi aku lihat Pulfaktur masuk ke ruangan. Jadi di sini itu gabung sama ruangan yang pernah ini oke, itu saya skip. Nah, pagi itu aku lihat si ibu Pulfaktur ini masuk ke ruangan pakai jaket abu-abu sama kerudung pink. Terus pas siangnya aku ke toilet, yang kebetulan kalau mau ke toilet lewat depan kaca ruang Pulfaktur itu. Di situ aku lihat ada ibu itu duduk di kursinya, terus aku iseng kan gertakin tangan aku di kaca ibu itu tanpa aku sadari. Kayak nyapa gitu ceritanya. Oh, gertakin gini kali ya. Gitu kali Iya, ya. benar, Gitu ya. Kebetulan Pulfaktur di sini cuma ada 2, satu ibu, satu lagi mas-mas. Terus pas makan siang, aku ngopi bareng sama mas-mas di warkop depan kantor. Di sela-sela itu pas ngobrol, mas-mas Pulfaktur itu kayak ngeluh. Duh, seharian kerja sendirian lumayan ya mbak. Banyak DT, cetak faktur pajak. Terus aku langsung jawab, hah? Sendirian? Kan ada ibu. Ibu mana mbak? Balesnya kan, ibu, namanya disensor. Ada kan tadi lagi duduk dia. Terus kata mas-masnya, gak usah aneh-aneh deh mbak. Hah? Sumpah, demi apa? Tadi pagi
aku lihat si ibu masuk ruangan pakai jaket abu-abu sama kerudung pink, terus senyum. Apa tuh? Terus pas abis dari toilet, aku lihat ibu itu duduk. Ih, sumpah ini aku ngetik sambil merinding guys. Mas itu ngasih lihat chat dia sama si ibu Pool Factor itu. Nih mbak, WA ibu dia. Kalau dia hari ini cuti gak masuk. Terus yang tadi aku lihat dari pagi itu siapa? Hey, oh my god. Aduh, merinding. Aduh, ya Allah. Ini kalau saya lihat ini berarti dari ceritanya dia Gimana? ini ngelihat seorang ibu-ibu, temennya harusnya teman kerjanya, yang dia sapa krek dan bisa senyum lagi. Senyum bos. Bos senyum bos. Senyum loh. Disenyumin setan kapan lagi gitu. Gitu senyum setan. Aduh senyum bos, ini disenyumin ya Allah. Aduh, Terus ngeri banget ya. berarti kan ada interaksi ya. Mhm. Terus dia diem aja katanya. Itu jam berapa, Bit? Ada nggak keterangan jam? Dia bilang sih makan ya, dia kan Pagi-pagi lihatnya pagi, ya? terus dia kan baru konfirmasinya di siang. Oke. Gitu. Jadi kelihatannya baru tahu tuh di siang. Mhm. Paginya nggak tahu ya jam berapa Paginya ya. dia nggak tahu. Kayaknya pas baru datang gitu deh. Kayak pas baru datang gitu deh. Berarti penampakan itu nggak lihat jam ya? Nggak lihat jam betul. Biasanya kan malam iya, gitu biasanya ya. malam ya, kiranya benar-benar. setan-setan pada kuda. Iya, ini malah pagi-pagi udah iseng banget ya. Iya banget. Nah, Serem banget. itu pagi-pagi, Bit. Ah. Nah, ini ada kiriman cerita dari Gens. Oh, mantap. Wah. Kalau Apa tadi nih? pagi, ini sore-sore. Sore-sore. Ya, ibaratnya siang ke sore lah ya. Siang ke sore, oke. Gitu yuk, kita dengerin ya. Oke, ceritanya siap. ya. Oke. Coba gue ceritain langsung aja. Ya, siap. Halo Kak, Halo. Halo. aku pengen share pengalaman horor aku yang paling menegangkan yang aku rasakan di rumahku. Kejadian ini terjadi pada sekitar tahun 2011, yang dimana aku masih berada di sekolah menengah pertama. Saat itu aku pulang sekolah seperti biasanya pada jam 12 siang. Oke. Setelah bel pulang berbunyi, kring gitu ya, aku pun segera bergegas merapikan peralatan alat tulis yang ada di mejaku. Aku masukkan semua ke dalam tas. Oh, berarti ini karyawan kita yang masih sekolah dulu Masih ya. sekolah Iya. dulu Sekolah. gitu. Lalu temanku menghampiri aku, menanyakan kepadaku apakah aku akan ikut latihan basket nanti sore atau tidak gitu ya. Berarti ini anak basket nih. Iya, anak ceritanya basket anak kayaknya basket. gitu ya. Karena aku tidak membawa baju dan sepatu, maka aku memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Jarak dari sekolah ke rumah tidak terlalu jauh. Maka dari itu aku biasanya jalan kaki bersama dengan teman-temanku yang searah pulangnya. Oke. Setibanya di rumah, terlihat rumahku sangatlah sepi. Dan aku pun mencoba memanggil orang rumahku untuk memastikan apakah ada orang di rumah atau enggak. Setelah beberapa kali mencoba memanggil dan mencari ke seluruh rumah apakah ada orang di rumah, namun yang ternyata kali ini aku benar-benar sendiri. Jadi nggak ada tuh orang tuanya, mbaknya atau siapa, dia Alone. benar-benar Alone. alone gitu ya. Lalu rumahku serasa sangat sunyi. Hanya suara sepeda motor yang lalu lalang terdengar di depan rumah. Maka dari itu aku memutuskan untuk menonton TV, untuk menonton acara favoritku, yaitu Bocah Petualang. Bolang ya. Bolang. Bocah Petualang. Beda produk, nggak boleh. Oh iya. Namun di saat asik menonton, tiba-tiba perutku terasa sakit. Maka aku memutuskan untuk ke toilet untuk buang air besar. Oke. Nah, ini detail banget ya. Iya. Seru nih ceritanya, terus. Bagus ya narasinya. Kamar mandi rumahku berada di persis di samping kanan kamar orang tuaku. Nah, mungkin nanti bisa dikasih denah tuh ya, teman-teman ngeliat. Saat itu aku ingat sekali bahwa kamar orang tuaku sedang keadaan terkunci. Biasanya memang orang tuaku selalu mengunci kamar di saat mereka tidak ada di rumah. Oke. Hal tersebut meyakinkan diriku bahwa memang mama papa sedang tidak ada di rumah. Setelah beberapa menit aku di kamar mandi, aku mendengar suara pintu kamar orang tuaku ada yang membuka. Nah, Orang tuanya nggak ada nih. Mungkin dikira udah Kunci kan? pulang kali ya. bukannya katanya sendiri. Coba kita
lanjutin nih. Spontan, aku pun langsung memanggil orang tuaku untuk memastikan apakah itu orang tuaku atau bukan. Siapa tahu maling gitu kan. Iya, bisa. Tidak ada yang aneh saat aku mendengar pintu tersebut terbuka. Benar-benar seperti orang yang sedang membuka pintu seperti biasanya. Namun aku heran, jika orang tuaku sudah pulang ke rumah, tapi aku tidak mendengar sama sekali mereka membuka gerbang maupun membuka pintu depan. Aku pun di situ masih positive thinking. Mungkin memang tidak terdengar olehku, dan aku fokus mungkin dengan Kegiatannya. Benar. Setelah aku mencoba memanggil, "Ma, Pa, udah pulang." Aku mencoba memanggil beberapa kali, namun aku tidak mendengarkan suara apapun. Yang aku dengar hanya suara air mengalir dari kamar mandi aku. Bahkan aku tidak mendengar suara tapak kaki seseorang pun. Jika memang itu benar orang tuaku sudah ada di rumah, kebetulan aku memang bisa merasakan jika memang ada seseorang dari langkah kaki ya. Langkah kakinya. Setelah aku keluar dari kamar mandi, aku kebingungan karena memang benar aku melihat pintu kamar orang tuaku terbuka. Hah? Gila, merinding. Siapa yang jadi muka itu? Oke. Lanjut ya. Di saat itu aku kebingungan, bukan kepalang. Karena aku benar-benar ingat bahwa pintu tersebut terkunci rapat sebelumnya. Oh my god. Oke. Oke. Aku pun memutuskan untuk mengecek kamar orang tuaku. Aku perlahan memegang gagang pintu dan mengintip secara perlahan. Waduh. Namun, aku tidak menemukan bahwa orang tuaku sudah berada di rumah. Aku pun mencoba tetap santai, memutuskan untuk berpikir positif. Mungkin memang aku sebelumnya salah lihat. Kalau ternyata memang pintu tersebut sebelumnya sudah terbuka. Dan aku memutuskan untuk duduk di ruang tamu. Dan aku melihat matahari makin terik di dalam jendela rumahku. Oke. Suasananya pun makin sunyi, seperti sunyi ala siang hari. Waduh, siang-siang sunyi gitu ya. Saat anak-anak lagi pada tidur siang nih. Iya. Biasanya sepi Dan ini jadinya. kan emang jam 12-an kan tadi ya. Jam 2-an kayaknya nih. Bener sekitar nih. jam segitu nih. Ini sekarang udah jam 2 nih. Heeh. Tiba-tiba aku mendengar pintu dari kamar orang tuaku seperti dibuka pelan-pelan. Waduh. Dan aku pun menoleh ke arah pintu mamaku. Aku dari tempat duduk, jadi dia melihat pintu kamar mamanya gitu ya. Dari tempat duduk. Dari tempat duduk ruang duduk. tamunya. Di ruang tamu gitu tadi ya. ya. Heeh. Nanti bisa lihat tuh di petanya tuh ya. Aku mulai merasa tidak enak setelah aku melihat pintu kamar orang tuaku pelan-pelan terbuka. Aku pun mencoba menelaah apa yang telah terjadi. Angin tidak mungkin dapat membuat pintu tersebut terbuka karena tidak ada angin yang masuk ke dalam rumah. Dan mana mungkin angin bisa masuk ke dalam ruangan yang agak jauh dari pintu depan. Gitu ya. Jadi ini gambarannya mungkin jauh dari pintu ini ya, pintu utama Rumahnya gitu kayak ya. gede banget nih kayaknya. Iya. Gitu ya. Oke. Dan tiba-tiba pintu tersebut mulai tertutup dengan kencang. Waduh, dibanting gitu ya. Meriang. Merinding. Aku pun semakin takut dan shock. Aku spontan lari ke depan teras karena sangat terkejut dengan pintu tersebut. Gitu ya berarti. Wah, iya. Tidak sampai di situ. Aku mendengar dari depan kalau pintu tersebut mulai menutup dan membuka dengan cepat. Kamu bayang pintu gitu ya, buka tutup gitu ya. Padahal kan harusnya kekunci gitu ya. Pintu itu kan tadi udah ketutup gitu kan, Iya, kebanting ketutup, kan. kebuka lagi, kebuka, tutup. Nah, ini orang ini ngedengerin tuh suara itu. Nah, terus lanjut nih ya. Nah, sampai di mana nih? Buka tutup. Sampai kebuka tutup dari luar. Oke. Aku merasa suasana semakin mencekam karena aku tidak tahu harus apa. Setelah beberapa menit kemudian, aku mendengar kalau sudah tidak ada suara pintu lagi dan suasana kembali menjadi sunyi. Waduh. Dan aku mulai kembali terbuka dan tertutup secara kencang, seperti ada seseorang yang sedang membanting pintu. Dari dalam kamar, orang tuaku
pintunya kebuka ketutup lagi pas dia masuk Aduh. gitu ya. Dan bulu kuduknya sangat merinding melihat kejadian itu terjadi di depan matanya, Bit. Jadi dia ngelihat itu ketutup buka, dia kabur. Dia kabur nih. Kabur. Berhenti. Pas dia masuk lagi, buka tutup lagi. Rese. Nyebelin ya, kayak mancing dan buat di masuk depan gitu matanya kan. dia, Bit. Rese bener, Gitu ya. Nyebelin banget. Terus Nah, karena aku sangat ketakutan, aku memutuskan untuk lari ke teras lagi. Waduh, dan menunggu sampai setan tersebut kecapean katanya. bisa jadi. Oke, ini masih ketakutannya masih ngelawak nih ya. Iya. Karena sudah sekuat tenaga untuk menutup dan membuka pintu tersebut, akhirnya setannya capek gitu ya, dia nuku itu. Setelah beberapa menit berlalu, suasananya kembali hening. Dan aku pun memberanikan diri kembali untuk masuk ke dalam rumah. Oke. Benar saja, pintu tersebut sudah tidak bergerak dengan sendirinya. Maka dari itu, aku memutuskan untuk mengecek ke dalam kamar. Berani banget dah. Ini kalau di film-film dia yang Iya. pertama jadi korban Iya ya, karena terlalu penasaran orangnya. Oke, dia balik ke kamar. Dia masih diselimuti rasa takut. Dia pun mulai mendekat perlahan ke pintu tersebut. Namun, tiba-tiba bulu kuduku kembali merinding. Sebelum aku memegang gagang pintu tersebut, aku sempat mengucapkan Bismillah. Terlebih dahulu yang berharap aku dijauhkan dari gangguan makhluk Iya. halus. Aha. Di saat aku memegang pintu tersebut, jadi dia mau membuka pintu tersebut, berasa sangatlah berat, seperti ada seseorang yang menahan dari dalam pintu tersebut. Apa ya tuh? Rese bener. Sekuat tenagaku sudah aku keluarkan untuk menghilangkan rasa penasaran apa yang ada di dalam kamar tersebut. Jadi dia emang maksa buat masuk gitu ya. Berani banget loh ya. Iya. Baru setengah aku membuka pintu tersebut, aku mendengar suara anak kecil tertawa. Belum sampai situ, Bit. Dan aku melihat sekelibat sosok wanita berambut panjang sedang duduk di pojok kasur orang tuaku. Aduh. Siapa ya? Jackpot baby. Spontan aku teriak, lari kembali keluar. Aku benar-benar ketakutan. Saat itu suaranya begitu jelas di telinga. Dan aku yakin kalau aku tidak salah lihat, sosok kuntilanak Sebutlah nama itu saudara-saudara. Aduh. berambut panjang dan bermuka sangat pucat. Setelah itu, aku pun bergegas untuk ganti baju basket dan memutuskan untuk berangkat lebih awal. Karena saat itu pun aku sangat takut dengan apa yang terjadi di rumah. Ya iya. Aduh, ya Allah. Gue juga udah habis takut, ceritanya. Udah habis. Seru banget ceritanya ya. Serem banget sih. Keren. Ini coba bayangin lo di rumah jam 12 siang lo ya. Iya. Jam 12 siang deh. Siang Aduh, ngeri banget sih. Coba tadi lucu banget ya, dia masuk ke dalam, jedok, Iya. keluar berhenti. Pas masuk masuk di depan jeduk. Nyebelin banget. Keren banget ini. Gue kalau udah jeduk gitu ngeliat gue mendingan keluar aja deh, Iya, nggak udah balik-balik. bye-bye. Terus dia masih sempet-sempetnya ganti baju basket dulu. Berani banget. Berani loh, banget ya. heran. Kalau gue jadi dia nih ya, begitu ada jeduk berkali-kali kayak gitu, Udah. gue langsung keluar, gue fotoin rumah gue, langsung gue posting mau dijual. Baru gue mau bilang kayak gitu. Langsung gue gituin kali. Jual rumah cepat, butuh Jual cepat. nego. Butuh BU. Beserta dengan penghuni-penghuninya. Bawa deh sana, kantongin sana penghuninya. Ya Allah. Ngeri banget loh. Tapi Ini apa ya, kayak sebenarnya makhluknya nantang kali ya. Iya, kayak Makhluknya nantang kali ya. nantang gitu. Heeh. Aduh, ngeri banget deh. Oke, Gimana, Lin? Alin, tadi ada cerita satu lagi nih, Kita hari ini satu lagi. Iya nih. Langsung lagi aja, ya. Kalau langsung aja. tadi kan udah yang pertama cerita di EPM, yang kedua cerita di rumah. Nah kalau yang ini di EPM lagi. Oke, di Oh, kantor di nih. kantor ya, di kantor ya. Oh. Seru nih. Jangan Oke, disebut, iya, Abang, jangan. oke, siap. Sabar dan nama jangan disebut. Oke, Oke. cerita yang selanjutnya. Jadi ceritanya itu sore-sore di ruangan itu ada aku,
KSSK dan Bapak Operation Pusat yang kebetulan lagi visit cabang. Waktu itu sekitar jam pukul 5 sore gitu. Jadi KSSK aku kan mejanya di pojok dan gak kelihatan kalau dari meja aku ketutupan tembok derita gitu. Tembok. Tembok derita loh bahasanya. Cerita ya. Oke. Lanjut ya. KSSK aku itu lagi ngobrol sama Bapak Operation yang tadi. Ya aku lagi sibuk sendiri aja di meja. Gak lama kemudian ABM aku telepon, tolong ke ruangan ya katanya. Ya udah, aku langsung kan tuh ke ruangan ABM. Terus balik dari ruangan ABM, aku sekilas lihat KSSK aku itu sambil jalan duduk ke mejaku. Terus tanya, belum pulang mas? Tapi dia diam gak jawab dan ada suara kayak ketikan keyboard di komputer gitu. Gak lama ABM ku masuk ke ruangan aku. Si KSSK mana? Udah pulang tanyanya. Ada, itu lagi duduk jawabku. Mana? Kok gak ada? Sautnya. Ih ada pak, itu lagi duduk. Terus aku berdiri kan, terus aku lihat mejanya. Demi apa KSSK itu gak ada? Hah? Wah siapa coba yang dilihat? Suara ketikan siapa itu tadi? Makanya Tadi ada. Tadi ada suara Cepet kali, ketikannya. langsung pulang kali. Dia Nah. diem kali pulangnya. Mengendap-endap gitu ya pulangnya. Ngeri banget. Oke, dilanjut dulu ya. Ah. Terus di ruangan itu ternyata cuman ada aku. Sumpah sih aku langsung beres-beres terus izin pulang ke ABM. Dan ABM ku itu sih santai aja ya, tapi akunya yang gak nyantai, ketakutan sih sepertinya ya. Deg-degan banget sampai rumah, sampai sekarang aku gak berani di ruangan sendiri. Oh, berarti ini ceritanya juga mirip sama yang pertama ya? Iya. Ngeri Peniruan. banget. Menyerupai gitu Menyerupai ya. ya. Kalau kata bahasa gaulnya setan kembar. Kayaknya menyerupai orang yang kita kenal. Iya. Kembarnya kembar siam gak tuh? Tapi kita bisa Oke. kita menarik nih ya. Kita Menarik banget. agak menyimpulkan nih dari tiga cerita ini ya. Menariknya ini karena dari ketiga cerita itu semuanya tuh merasa ketakutan. Iya. Benar. Terus jadi kayak yang cerita kedua tuh kayak dimainin Iya akhirnya. Benar. Mencoba Setannya ini ya. sebenarnya kalau cerita kedua tadi anaknya ini mencoba untuk berani, Iya. tapi sebenarnya dia takut gitu, Masih ragu-ragu takut, gitu ya. Iya. Akhirnya ya udah diliatin, Dimainin ditampakin, sama dimainin setan gitu ya. Tapi dari cerita teman-teman saya ya, dari teman-teman saya yang dia tuh indigo misalkan ya, dia indigo sering dapat gangguan seperti itu. Di mereka sendiri cerita bahwa lu nggak takut apa kayak begituan? Awalnya takut, tapi gini Bit, dia bilang gitu ya. Ini buat teman-teman juga ya. Jadi gini Bit, mereka itu seperti mengkonsumsi rasa takut kita. Katanya gitu. Jadi semakin kita takut, itu beneran ternyata kata dia ya. Semakin kita takut, mereka semakin senang beneran. Katanya begitu. Katanya begitu. Jadi katanya makanya itu nggak boleh kita ngerasa takut. Takut, bener. Katanya gitu. Bener. Soalnya gue juga pernah dengar cerita nih, Be, Ah. gitu ya. Katanya ketika ada orang kesurupan gitu ya. Ya ada orang kesurupan terus kita doain nih. Tapi yang doa-doa itu pada takut semua sebenarnya. Oh. Malah doanya dia dikoreksi sama si setannya. Waduh. Gue pernah kayak gitu. ya? Gue pernah kayak gitu. Iya, karena kita sendiri takut dan kita sendiri ragu gitu kan. Wah ini ngeri juga nih doain nih kan gitu kan. Nah, setannya takut, setannya tahu lah gitu kan. Akhirnya dikoreksi loh doanya. Reaksi lo jadinya lo. Tapi emang setuju sih kalau misalkan kita punya mental berani gitu ya. Maksudnya kan ada yang bilang juga bahwa derajatnya kan mereka kan lebih Iya betul. rendah gitu Kalau ya. kata Pak Adit nih waktu itu ingat nggak? Kita nggak boleh takut karena mereka hanyalah jin yang menyerupai manusia. Kalau kata Pak Adit benar, begitu ya. gitu kan. Ingat ya. Nah, artinya apa? Artinya ya sebenarnya kita harus mensugestikan diri kita supaya berani, harus berani gitu ya. Sehingga apa jin-jin tadi itu ngerasakan energi kita tuh kuat banget gitu ya, sehingga dia juga takut gitu. Nah, sama halnya sih menurut gue sih ya, sama halnya ketika kita ngelihat tantangan di depan kita. Kau bridgingnya keren. Ya keren banget loh bridgingnya ya. Bridgingnya keren ini. Keren. Analoginya. Iya. Ketika kita sudah melihat tantangan di depan kita dan kita merasa takut, nah
jadinya kita bakal apa ya? Bakal nggak bisa nyelesain tantangan itu gitu Iya, ya. betul, Tapi betul. kalau misalkan kita berani, wah oke, gua bisa nih, gua fight sama tantangan ini. dihadapin Bisa aja selesai. gitu ya. Benar gitu. Karena kalau misalnya kita menghadapinya kita berada di depannya tuh, wah kayaknya tantangannya tuh gede Gede banget gitu banget, ya. ya. Berat banget. Tapi begitu dihajar Iya, bisa kok. ternyata bisa. Gitu ya, ternyata Iya, bisa gitu ya. benar-benar. Ya benar gitu ya. Jadi yang bisa memotivasi supaya gua berani, gua bisa menghadapi tantangan itu ya cuma diri kita sendiri kan. Wih, cakep banget Mantep ini. loh. Mantap banget ya. Jangan lupa berdoa juga ya. Benar. Udah mental kuat berani gak berdoa. Iya, imannya yang nggak kuat. Ya, ini kan kita ngomong begini ya. Semoga nanti kalau kita ngelihat setan nggak begitu. Aduh, gue balik jauh lagi. Lihat-lihat spion ya, Tis. Oke, guys, wah ternyata seru juga, udah lama juga durasinya ya, lumayan juga ya. Oke, ini beberapa cerita yang kita bacakan. Kalau kalian mau cerita kalian dibacakan, jangan lupa kirim ke email. Email mana, Lin? Ke email training.encephal.pm@gmail.com. Yes, Oke. sekali lagi training.encephal.pm@gmail.com. Cerita terbaik akan kita ceritakan di Kumis. Iya, nanti akan rutin ya, Rutin kayak dong. gini ya. Karena Bulan kita- sekali ya. Bulan sekali, insya Allah. Mungkin cerita yang bagus yang kita ceritakan bisa kasih gimmick kali ya nanti. Iya. Bisa kali ya, bisa. nanti kita bisa lah, nantilah kita pikirkan lagi. Oke. Siap. Oke, karena itu kita pamit dulu ya guys ya. Oke. Nanti kita ketemu lagi di kumis berikutnya. Saya Abid. Saya Baptis. Saya Starlin. Bye-bye.